Sebagai studio animasi yang masih tergolong muda, MAPPA Studio memiliki pencapaian yang luar biasa loh. Terlihat dari kualitas gambar dan animasi apik yang dibuat oleh MAPPA Studio, serta banyak menuai pujian dari banyak orang. Ya, MAPPA Studio lahir pada tahun 2011 dengan anime-anime yang dihasilkan biasanya menjadi populer. Tidak hanya di Jepang saja negara asalnya, tetapi juga di negara-negara lainnya, bahkan sampai terkenal ke seluruh dunia. Sejak saat itu, studio ini berhasil mendapatkan kesuksesan lewat judul-judul animasi terbaiknya. Adapun banyak anime-anime terbaik yang merupakan hasil garapan MAPPA Studio. Kira-kira anime keren apa aja sih ya yang seru dan bisa jadi rekomendasi untuk jadi tontonan kamu? Berikut ini pembahasannya. Ikan hiu, ikan cucut. Yuk kita lanjut. Yang pertama, Kids on the Slope. Animasi pertama MAPPA Studio yang berjudul Kids on the Slope atau dalam bahasa Jepang berjudul Sakamichi no Apollon. Disutradarai oleh Shinichiro Watanabe dan Yoko Kanno sebagai komposer. Seperti pada anime Cowboy Bebop, anime ini juga melibatkan Maruyama sebagai produsernya. Bercerita tentang tahun 1960-an di Jepang dengan tokoh 3 siswa sekolah menengah yang sangat berbeda bersatu padu melalui kekuatan musik jazz. Serial anime ini mengisahkan tahun-tahun sekolah menengah mereka yang penuh dengan konflik menarik seperti cinta pertama dan menemukan jati diri hidup. Anime ini adalah contoh yang sempurna bagaimana sebuah cerita dan animasi dapat bekerja sama untuk menciptakan sebuah mahakarya. Kisah yang kompleks berhasil dihidupkan di anime ini berkat animasi yang mengalir dan tajam. Selain itu, senandung musik jazz yang asik untuk dinikmati di anime ini juga mengalir bersamaan dengan perkembangan cerita para tokohnya. 2. Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen merupakan anime yang mulai tayang tahun 2020 yang merupakan adaptasi dari manga karya D.G. Akutami dengan nama serupa. Nggak sedikit loh ya orang yang menganggap bahwa anime ini merupakan anime shonen terbaik tahun 2020. Nilai plusnya adalah anime ini juga dianggap berbeda loh dari seri shonen lainnya. Alur ceritanya benar-benar seru dan banyak orang menilai bahwa MAPPA Studio telah membuat serial ini lebih menarik lewat kualitas animasinya yang memukau. Para penggemarnya juga menilai loh bahwa opening dan ending dari serial anime Jujutsu Kaisen juga sangat memukau, bahkan sempat viral di berbagai media sosial. Banyak orang yang beranggapan bahwa anime ini merupakan anime terbaik garapan MAPPA Studio. Seiringan penayangan anime ini juga, total penjualan manganya meningkat pesat menjadi salah satu serial manga dengan penjualan terbaik di tahun 2020. Anime Jujutsu Kaisen sangatlah direkomendasikan untuk ditonton, terutama bagi penggemar genre action yang berbumbu mistis. Mengisahkan tentang kehidupan sekolah dengan hal-hal yang misterius terjadi dan ada beberapa kalangan orang yang dapat mengatasinya dan mereka disebut Sword Carrier. Yuji Itadori yang tidak sengaja memakan benda kutukan berbentuk jari dan kemudian masuk dalam sekolah sihir di Tokyo yang bernama Jujutsu. 3. Attack on Titan. Pada tahun 2020 menjelang ke 2021, nama MAPPA Studio makin terkenal karena mereka memutuskan untuk melanjutkan proyek animasi Shingeki no Kyojin atau biasa disebut Attack on Titan yang sebelumnya dipegang oleh Studio Wit. Hal ini mendapat sambutan hangat loh serta kritikan dari banyak orang.
Sebagian percaya dengan kualitas animasi dari MAPPA Studio, tetapi banyak orang yang juga skeptis karena perpindahan studio ini, mengingat bahwa anime Attack on Titan merupakan salah satu anime terpopuler di berbagai dunia. Meskipun begitu, MAPPA Studio tuh berhasil menunjukkan kemampuannya dan menghasilkan anime yang baik dengan waktu yang relatif singkat loh. Attack on Titan mengisahkan peperangan umat manusia melawan raksasa yang disebut Titan. Eren Jaeger yang sewaktu season-season awalnya tuh nih anime adalah protagonis yang membenci Titan, malah berubah menjadi sosok antagonis di season akhirnya. 4. In This Corner of the World. Anime garapan MAPPA Studio ini sangat cocok loh untuk ditonton bagi kamu yang senang dengan cerita slice of life. Bergenre historical dan slice of life serta berlatar belakang Hiroshima pada masa Perang Dunia Kedua. Iya sih ya, adegan action yang biasa dibuat oleh MAPPA Studio memang luar biasa bagusnya. Tetapi nih, studio ini juga pandai loh dalam menganimasikan adegan yang lebih tenang, santai, dan juga bisa membuat baper. In This Corner of the World atau judul dalam bahasa Jepangnya Kono Sekai no Kata Sumini digarap dalam sebuah film panjang yang tayang di bioskop. Anime ini juga merupakan hasil adaptasi dari sebuah manga berjudul sama, karya mangaka Fumio Kono yang dibuat pada tahun 2007 ke 2009 dan diadaptasi menjadi animasi pada tahun 2016, dan serial ini juga ya sangat populer hingga mendapatkan serial live action pada tahun 2018. Kisah ini menceritakan Suzu Urano, seorang perempuan muda yang memiliki bakat membuat ilustrasi dan menggambar. Saat dewasa, ia pun menikah dengan Susaku yang lebih tua 4 tahun darinya dan bekerja sebagai perwira angkatan laut Kekaisaran Jepang. Setelah menikah, ia pun pergi tinggal bersama keluarga suami barunya di kota Kure, Hiroshima, dan ia senang menggambar kapal-kapal perang yang berlabuh di sana, termasuk Yamato. Konflik pun bergulir saat Jepang sedang berada di tengah-tengah Perang Dunia Kedua dan akhirnya negara itu pun kalah. Kota Hiroshima yang menjadi salah satu pusat pangkalan militer Jepang terkena serangan bom atom pertama di dunia dari Amerika Serikat. Suzu pun harus kehilangan orang-orang kesayangannya dan juga tangan kanannya yang sangat berharga baginya. 9 hari berlalu setelah pengeboman, Suzu pun perlahan mulai bangkit di negara Jepang yang baru untuk dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Banyak sih ya motivasi yang baik yang bisa diperoleh loh dengan menonton anime ini. 5. Yuri on Ice. Yuri on Ice memang cukup berbeda dibandingkan anime bergenre olahraga lainnya yang biasanya berfokus pada ajang kompetisi antar SMA atau sekolah. Sedangkan Yuri on Ice mengambil latar belakang atlet profesional dan kesulitan mereka dalam setiap kompetisi. Karya yang pernah viral ini adalah sebuah animasi original karya MAPPA Studio yang berfokus pada genre olahraga figure skating. Olahraga yang satu ini menjadi populer di Jepang setelah pada tahun 2012 di Olimpiade musim dingin Sochi, Rusia, atlet Jepang berhasil mendapat medali emas di ajang olahraga figure skating. MAPPA Studio sendiri mengakui bahwa kepopuleran olahraga tersebut yang sedang naik daun menjadi salah satu alasan mengapa anime ini dapat berlanjut ke tahap produksi. Menceritakan Yuri Katsuki, seorang atlet skating asal Jepang yang baru saja mengalami kekalahan di ajang internasional. Ketika dia merasa karirnya akan segera berakhir dan memikirkan untuk pensiun, video dirinya pun yang sedang melakukan ice skating dilihat nih oleh Victor, legenda figure skating dari Rusia yang sudah 5 kali berturut-turut memenangkan kompetisi figure skating internasional. Victor pun memutuskan untuk pergi ke Jepang dan menjadi pelatih Yuri. Hal ini mengejutkan banyak orang loh, mengingat Victor sedang berada di puncak karirnya. Sejak saat itulah, dunia Yuri berubah menjadi lebih baik lagi. 6. Kakegurui.
Anime Mappa Studio yang populer lainnya adalah Kakegurui yang rilis pada tahun 2017. Cerita dalam anime ini menceritakan tentang sebuah sekolah yang memiliki aturan untuk selalu berjudi. Jadi di sana tuh ya ada ketua OSIS sekolah ini yang bernama Momobami Kirari. Namun ya kepemimpinannya mulai goyah nih kala kedatangan Jabami Yumeko ke sekolah tersebut. Jabami Yumeko tuh ya adalah maniak judi yang rela mempertaruhkan segalanya. Dan selama menjadi murid di sana, Yumeko pun ingin sekali menghadapi ketua OSIS. Karena ia pikir nih, hanya Kirari saja yang bisa memuaskan nafsu judinya. Namun, Yumeko pun juga harus nih mengalahkan seluruh anggota OSIS lainnya yang juga punya kemampuan gak sembarangan. Dan untuk memberi lebih tantangan, Kirari pun malah membawa klan keluarganya yaitu Momobami untuk bersaing dengan Yumeko juga dalam berjudi. Nah, demikianlah 6 anime seru yang digarap Mappa Studio dan bisa jadi rekomendasi tontonan buat kamu juga. Apakah ya ada anime lain nih dari Mappa Studio yang jadi favorit kamu juga? Bolehlah ditulis di kolom komentar ya. Aku Genis Anim undur diri dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi yang tak kalah menarik. Bye-bye.